Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Angga Barbel. Sekarang kita akan membahas buku tematik 4I halaman 68, itu mengenai perubahan energi ya. Jadi setelah kemarin kita belajar mengenai sumber energi, sekarang dari sumber energi itu kita akan mengetahui perubahan energi itu bisa berubah menjadi energi apa saja. Di sini yang akan dibahas ada 6. Yang pertama energi cahaya, yang kedua energi panas, yang ketiga energi gerak, yang keempat energi bunyi, yang kelima energi kimia, dan yang keenam adalah energi listrik. Baik, yang pertama adalah energi cahaya. Apa sih energi cahaya? Energi cahaya itu adalah energi yang membuat kita dapat melihat, jadi terang benderang. Nah, apa kalau gitu sumber energinya dari mana? Sumber energi cahaya itu yang alami bisa dari matahari, atau bisa dari api, atau bisa dari listrik, petir, seperti itu. Nah, contoh perubahannya energi cahaya itu, pertama, energi cahaya bisa menjadi energi listrik, atau misalkan dari energi listrik dirubah menjadi energi cahaya. Contohnya pada lampu ya, terus layar HP, layar TV itu bisa. Nah, yang kedua adalah energi panas. Energi panas itu biasanya bisa bersamaan sumbernya itu dengan energi cahaya, karena energi panas terbesar itu yaitu dari energi panasnya matahari. Oke, perubahan yang dapat dihasilkan dari energi panas ini bisa contohnya listrik, menjadi energi listrik itu bisa. Contohnya seperti apa, Pak? Seperti misalkan setrika, oven, solder gitu ya. Itu berubah dari energi listrik menjadi energi panas, ataupun sebaliknya. Energi panas misalkan dari panas bumi terus dirubah menjadi energi listrik, yaitu melalui PLTG, seperti itu ya. Yang ketiga adalah energi gerak ya. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Sumber energinya, energi gerak itu bisa dari angin, atau bisa dari aliran air, atau bisa dari ombak. Nah, perubahan energinya bisa apa aja, Pak? Contohnya kita ambil contoh mobil ya. Mobil bergerak itu karena ada perubahan dari energi kimia menjadi energi gerak ya. Jadi ketika ada misalkan energi kimianya berbentuk minyak bumi dimasukkan ke dalam mesin mobil sehingga mobil itu bisa bergerak. Atau apalagi misalkan kita ambil contoh blender, kipas angin, mesin cuci atau apa, itu perubahan energi gerak dari energi listrik ya. Dari energi listrik berubah menjadi energi gerak. Kipas kan bergerak ya, blender juga bergerak. Nah, itu kenapa bisa bergerak? Karena ada energi listrik. Nah, perubahannya itu adalah dari energi listrik ke energi gerak. Contohnya adalah kipas angin atau blender. Atau ada juga energi gerak gesekan batu. Ketika batu digesekan, itu kan energi gerak, itu berubah menjadi energi panas ya. Ketika orang zaman dulu itu ketika membuat bara api, membuat api unggun itu, nyalain apinya pakai itu, gesekan batu, sehingga keluar percikan api, lalu bisa untuk menyalakan api. Oke. Yang selanjutnya adalah energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Jadi ketika ada benda bergetar terus menghasilkan bunyi ya. Contohnya sumber energi bunyi itu bisa dari gitar, atau misalkan tenggorokan kita nih, kalau dipegang ini kan bergetar. Nah, itu ada suaranya ya. Atau ada bunyi yang keluar karena itu ada getaran ya. Seperti itu. Nah, untuk perubahan energinya, energi bunyi itu, misalkan kita ambil contoh sound system, atau radio, atau TV, atau HP, itu dari energi listrik. Nah, ting katanya, dari energi listrik ya ke energi bunyi. Jadi TV bisa menyala jika dia mempunyai energi listrik. Untuk disambungkan ke listrik baru TV itu menyala. Radio pun begitu, HP juga demikian. Oke. Baik, sekarang yang kelima. Yang kelima adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bentuk bahan-bahan kimia. Contohnya seperti makanan. Ya, energi kimia itu banyak.
makanan, terus minyak bumi segala macam seperti itu, batu bara itu termasuk energi kimia, gas ya. Nah, perubahan dari energi kimia itu contohnya misalkan energi kimia bisa berubah menjadi energi panas, contohnya kompor minyak ya. Kompor minyak ketika dibakar itu dari energi kimia menjadi energi panas. Ada lagi contohnya tadi ya, mobil misalkan, atau misalkan hewan atau mesin manusia, misal motor misalkan gitu ya, dari energi kimia berubah menjadi gerak. Kita kan makan tuh, makan makanan. Nah, ketika kita masuk makanan masuk ke dalam tubuh kita, terus kita bisa bergerak. Itu salah satu contoh perubahan dari energi kimia menjadi energi gerak. Ada juga energi kimia itu contohnya misalkan berubah dari energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya strum aki, baterai isi ulang, itu bisa disebut menjadi perubahan energi kimia. Oke. Nah, yang terakhir adalah energi listrik. Sebenarnya energi listrik itu kemarin kita sudah membahas ya, sumber energinya dari mana, atau misalkan energinya apa saja. Sumber energi listrik adalah energi yang serbaguna karena dapat membuat berbagai peralatan elektronik bekerja. Ya, jadi yang berhubungan dengan listrik itu banyak. Sumber energinya juga banyak. Ada yang sumber energi potensi alam, ada juga yang sumber energinya buatan. Kemarin kita sudah jelaskan yang potensi alam apa aja, ada PLTA, panas bumi, angin, matahari, ya, nuklir, bahan bakar. Ada yang buatan, contohnya yang buatan itu batu baterai, aki, baterai isi ulang, dinamo, itu sumber energi listrik buatan. Nah, untuk perubahan energi listrik ini bisa dikatakan sangat banyak ya. Energi listrik bisa berubah menjadi energi cahaya. Contohnya misalkan lampu, televisi, handphone, layarnya ya, yang bisa menerangi, senter misalkan. Energi listrik bisa berubah menjadi energi panas, contohnya setrika, solder, oven ya. Terus yang selanjutnya, energi listrik bisa berubah menjadi energi gerak, contohnya kipas angin, blender. Terus apalagi ya, sepeda listrik bisa. Apalagi yang selanjutnya adalah energi listrik bisa berubah menjadi energi bunyi, contohnya misalkan radio, televisi, sound system. Energi listrik bisa berubah menjadi energi kimia. Contohnya misalkan adalah aki, strum aki bisa ya. Dari kimia menjadi energi listrik seperti itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.